Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Saifuddin MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakoterapi 4, serta teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Raditya Arya Satya dengan NIM 216131126. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai hasil diskusi terkait dengan antitrombotik dan trombolitik. Kami akan menguraikan bagaimana proses aterosklerosis dapat memicu terjadinya trombosis, serta peran antiplatelet, antikoagulan, dan trombolitik dalam mencegah atau mengatasi kondisi tersebut. Baik teman-teman sekalian, kita semua pasti pernah mendengarkan ya istilah pembuluh darah tersumbat atau bahkan mengenal seseorang yang mengalami serangan jantung atau stroke. Penyakit-penyakit kardiovaskular ini sering kali terjadi karena adanya penyumbatan dalam pembuluh darah akibat terbentuknya trombus atau bukuan darah. Proses ini berawal dari suatu kondisi yang disebut aterosklerosis, di mana terjadi penumpukan plak pada dinding arteri yang bisa memicu pembentukan trombus. Berikut daftar anggota dari kelompok 4. Ada Widara Yolanda dengan NIM 216131121, kemudian Rosiana Flosi Albia dengan NIM 216131122, ada Meisya Firda Oktavia dengan NIM 216131123, kemudian ada saya Raditya Arya Satya dengan NIM 216131126, kemudian ada Nurrahma Ayu Sinantri dengan NIM 216131127, ada Maila Lira Fahira dengan NIM 216131129, dan ada Natasha Aulia Deviami dengan NIM 216131131. Baik, untuk pembahasan yang pertama itu bagaimana aterosklerosis dapat memicu terjadinya trombosis. Arteri memiliki lapisan tipis yang bernama endotelium yang berperan sebagai pelindung antara darah dan dinding sel. Kerusakan pada endotelium ini dapat memicu respon inflamasi yang menyebabkan sel darah putih itu akan melekat pada dinding arteri. Nah, kerusakan ini memungkinkan LDL atau low density lipoprotein masuk ke dinding arteri, di mana LDR tersebut kemudian mengalami yang namanya oksidasi. Nah, oksidasi LDL ini akan memicu respon imun sehingga nanti akan mengaktifkan sel-sel inflamasi seperti salah satunya adalah makrofag, yang mana makrofag ini akan mengkonsumsi LDL sehingga akan berubah menjadi sel busa yang terakumulasi di lapisan dinding arteri. Nah, sehingga nanti akan dia membentuk plak yang disebut dengan plak aterosklerotik atau aterosklerosis, yang mana plak ini terdiri dari lemak, kolesterol, sel mati, dan jaringan fibrosa yang menyebabkan penebalan dan kekakuan di dinding arteri. Nah, plak tadi itu akan beresiko menjadi tidak stabil dan pecah akibat ketegangan atau peradangan yang berlangsung terus-menerus. Pecahnya plak ini akan mengaktifkan trombosit atau sel pembekuan darah untuk berkumpul dan menutup luka pada dinding arteri. Akumulasi trombosit ini akan memicu proses pembekuan darah atau koagulasi yang akhirnya akan membentuk trombus, yang mana trombus ini adalah gumpalan darah. Nah, trombus ini akan mengakibatkan, atau trombus yang disebabkan oleh aterosklerosis ini akan menjadi faktor utama dalam penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Nah, jika trombus terbentuk di arteri koroner, aliran darah dan pasokan oksigen ke jantung bisa terganggu, yang mengakibatkan penyakit jantung koroner atau serangan jantung.
Nah, sedangkan jika trombus ini terbentuk di arteri yang menyuplai darah ke otak, dapat terjadi stroke iskemik. Akibatnya tersumbat aliran darah ke area tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan yang terlibat pada proses trombosis. Terkait proses trombosis. Yang pertama yaitu kerusakan endotel, yang dimana kerusakan pada lapisan endotel pembuluh darah mengakibatkan paparan jaringan subendotelial yang memicu aktivasi dan adisi platelet. Yang kedua yaitu hemostatis primer, yang dimana dimulai dengan pembentukan platelet plug. Platelet yang teraktivasi akan saling melekat dan berkumpul melalui proses agregasi untuk menutupi area yang terluka. Yang ketiga yaitu hemostatis sekunder, yang dimana pembentukan jaringan fibrin untuk memperkuat platelet plug ini terjadi melalui aktivasi coagulation cascade yang melibatkan serangkaian reaksi enzimatik yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Yang keempat yaitu pembentukan trombus, yang dimana setelah fibrin terbentuk terjadi pembentukan bakuan darah yang dapat menyumbat aliran darah di pembuluh darah. Trombosis dapat terjadi di pembuluh darah arteri maupun vena, dengan trombus arteri yang lebih dominan platelet dan trombus vena lebih dominan ke fibrin. Kemudian yang terakhir yaitu triad Virchow, yang dimana patofisiologi trombosis dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kerusakan endotel pembuluh darah, abnormalitas aliran darah turbulen atau statis, dan hiperkoagulabilitas, yang dimana peningkatan aktivasi faktor pembekuan darah. Selanjutnya, bagaimana antiplatelet dan antikoagulan dapat berperan mencegah terjadinya trombosis? Antiplatelet ini merupakan agen yang berperan dalam menghambat pelepasan dan agregasi platelet. Berdasarkan mekanisme kerja antiplatelet dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghambat agregasi trombosit seperti aspirin dan inhibitor siklooksigenase. Yang kedua ada inhibitor glikoprotein trombosit seperti apixaban. Dan yang ketiga yaitu ada antagonis reseptor protease 1 seperti foroparkar. Dan yang terakhir yaitu penghambat fosfodiesterase tipe PDE3 seperti cilostazol. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa antiplatelet ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian bergantung pada mekanisme kerjanya. Adapun contoh dan mekanisme kerjanya di antara lain ada aspirin. Aspirin ini merupakan inhibitor aktivitas COX dari prostaglandin H sintase 1 dan prostaglandin H sintase 2 atau disebut juga dengan COX-1 dan COX-2. Isozin COX ini akan mengkatalis langkah pertama biosintesis prostanoid, yaitu konversi dari asam arakidonat menjadi prostaglandin H2 atau PGH2. PGH2 adalah prekursor langsung dari tromboksan A2 atau TXA2 dan prostaglandin I2 atau PGI2. Trombosit dan sel endotel vaskular memproses PGH2 untuk menghasilkan TXA2 dan PGI2. TXA2 ini akan menginduksi agregasi trombosit dan vasokonstriksi, sedangkan PGI2 ini akan menghambat agregasi trombosit dan menginduksi vasodilatasi. Karena TXA2 sebagian besar berasal dari COX-1, maka sangat sensitif terhadap inhibisi aspirin. Begitu juga sebaliknya PGI2 dengan sumber utamanya adalah COX-2. Yang kedua yaitu ada abicimab. Abicimab ini merupakan antagonis glikoprotein 2B dan atau 3A. Glikoprotein ini adalah reseptor yang ada pada membran plasma trombosit. Inhibitor GP2B atau 3A ini adalah agen antiplatelet yang kerja cepat yang sangat poten. Selanjutnya yaitu ada kongrelor. Kongrelor atau antiplatelet lain merupakan analog ATP yang mengikat reseptor P2Y12 dan menghambat agregasi platelet yang diperantarai oleh ADP. Obat ini tidak memerlukan konversi ke metabolit aktif menjadi aktif segera setelah pemberian intravena. Selanjutnya yaitu antikoagulan. Untuk antikoagulan sendiri bekerja pada proses pembentukan fibrin. Nah, antikoagulan merupakan zat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah dengan cara mengikat kalsium atau menghambat pembentukan trombin yang diperlukan untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin pada proses pembekuan darah. Berdasarkan mekanisme kerja dan struktur kimianya, antikoagulan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu ada antikoagulan yang diberikan secara parenteral. Nah, contohnya ada heparin,
kemudian ada LMWH, dan juga Fondaparinux. Untuk heparin sendiri berfungsi dengan mengikat antitrombin 3 atau AT3 yang merupakan inhibitor alami dalam sistem koagulasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuannya untuk menginhibisi trombin faktor 2A dan faktor 10A. Hal ini menghambat pembentukan fibrin dan mencegah pembekuan darah. Kemudian ada LMWH atau low molecular weight heparin. Contoh obatnya ada enoxaparin, dalteparin, kemudian ada tinzaparin. Untuk mekanismenya sendiri juga mengikat antitrombin 3, tetapi dengan cara yang lebih selektif. LMWH lebih efektif dalam menghambat faktor 10A daripada trombin. Meskipun tetap menghambat trombin, tetapi pengaruhnya lebih terbatas dibandingkan dengan heparin, sehingga menghasilkan profil farmakokinetik yang lebih stabil, kemudian efek antikoagulannya lebih terprediksi. Selanjutnya ada Fondaparinux. Untuk Fondaparinux sendiri adalah pentasakarida sintesis yang juga mengikat antitrombin 3, tetapi lebih selektif dalam menghambat faktor 10A saja, tidak seperti heparin dan juga LMWH. Fondaparinux tidak menghambat trombin secara langsung, sehingga menghambat faktor 10A yang mengurangi konversi protrombin menjadi trombin, yang pada akhirnya menghambat pembentukan fibrin. Kemudian ada antikoagulan oral. Contohnya ada warfarin, dabigatran, dan juga rivaroxaban. Untuk warfarin sendiri memiliki mekanisme kerja sebagai antagonis vitamin K yang menghambat sintesis pada faktor pembekuan darah. Kemudian ada dabigatran. Dabigatran sendiri yaitu sebagai antagonis faktor 2A, sehingga mencegah pembentukan jaringan fibrin yang menjebak eritrosit dan menimbulkan pembekuan darah. Kemudian yang terakhir ada rivaroxaban. Rivaroxaban sendiri adalah antagonis faktor 10A yang dapat menghambat transformasi protrombin 1 menjadi trombin, sehingga dapat menghambat pembentukan fibrin dan terdapat efek antikoagulan. Baik, bagaimana trombolitik dapat mengatasi problem trombosis? Yang pertama yaitu harus kita ketahui terlebih dahulu agen trombolitik utama seperti alteplase, reteplase, dan tenecteplase adalah bentuk rekombinan dari aktivator plasminogen jaringan atau TPA yang bekerja secara selektif pada fibrin dalam trombus. TPA atau biasa disebut juga dengan tisu plasminogen activator berikatan dengan fibrin melalui dua domain, yaitu domain jari atau finger domain dan domain kringle, kedua yang berfungsi mengikat lisin. Setelah terikat pada fibrin, TPA mengaktifkan plasminogen yang terikat pada fibrin untuk memulai proses fibrinolisis atau yang biasa disebut dengan penguraian bekuan, sehingga trombolitik ini dapat mengatasi problem dari trombosis atau bekuan. Setelah itu, untuk TPI dia memiliki aktivitas yang sangat rendah kecuali di hadapan fibrin. Pada konsentrasi TPI fisiologis sekitar 5 hingga 10. TPI tidak menyebabkan pembentukan plasmin sistemik atau biasa yang disebut juga yang bisa memicu pemecahan fibrin di seluruh tubuh. Ini berarti bahwa TPI bekerja secara spesifik pada bekuan yang ada dan tidak menyebabkan pemecahan fibrin secara berlebihan di tempat lain, dan juga dapat menjaga keamanan terapi. Dan yang kita ketahui bisa kita dapat artikan dari penjelasan trombolitik ini kenapa bisa mengatasi problem trombosis itu dikarenakan di sini TPI itu mengaktifkan plasminogen yang terikat pada fibrin untuk memulai proses fibrinolisis. Nah, dan TPI juga aktif
efektif dalam melarutkan trombus saat digunakan pengobatan seperti infark miokard akut atau biasa disebut juga dengan serangan jantung atau stroke iskemik akut. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 4 sudah bisa dijelaskan di slide yang ada di sini. Baik, berikut merupakan kesimpulan dari materi. Yang pertama ada aterosklerosis dan trombosis. Aterosklerosis terjadi ketika lapisan arteri rusak, memungkinkan LDL atau kolesterol jahat masuk, teroksidasi, dan memicu respon imun yang menyebabkan pembentukan plak. Plak yang pecah menyebabkan trombosit berkumpul dan memicu pembekuan darah, membentuk trombus yang dapat menyumbat aliran darah, berisiko menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan stroke. Untuk yang kedua ada proses trombosis, di mana trombosis terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu hemostasis primer atau pembentukan platelet plak. Yang kedua ada hemostasis sekunder atau pembentukan jaringan fibrin. Yang ketiga ada pembentukan trombus. Faktor utama yang mempengaruhi trombosis adalah kerusakan endotel, aliran darah abnormal, dan hiperkoagulabilitas. Untuk yang ketiga yaitu antiplatelet, di mana obat antiplatelet menghambat agregasi platelet, mencegah pembentukan trombus. Contoh antiplatelet termasuk aspirin dan inhibitor siklooksinase. Untuk yang keempat yaitu ada antikoagulan. Antikoagulan mencegah pembekuan darah dengan menghambat pembentukan trombin yang diperlukan untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Contoh antikoagulan termasuk heparin dan antagonis vitamin K. Untuk yang kelima yaitu ada trombolitik. Agen trombolitik seperti alteplase bekerja dengan melarutkan trombus melalui aktivasi plasminogen yang terkait dengan fibrin. Ini digunakan dalam pengobatan serangan jantung dan stroke iskemik akut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.